kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian sholat kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagi kita rasakan ini dapat memberikan dampak sosial positif dalam kehidupan dunia yang sementara ini, dan akan diberikan ajaran dalam kehidupan akhirat yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Berikutnya seperti biasa, setiap Jumat malam Sabtu pengajian kita akan diisi dengan masalah hadis yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Abdul Malik Ghazali Imam. Beliau sudah hadir di tengah kita. Untuk meningkatkan waktu, marilah kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi hadis yang ke-82. Kita akan bacakan sebagaimana biasa. Saya akan sebut perawi sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabghadu al-mu'abbisa fi wujuhi ikhwani. Inna Allah ta'ala yabghadu al-mu'abbisa fi wujuhi ikhwani. Saya sering mengatakan kitabnya Imam Jailani ini namanya Musnad Al-Firdaus. Bisa tahu saya. Cuma saya ini Musnad Al-Firdaus yang ada sekarang, yang dicetak, yang beredar sekarang itu tidak lengkap sanadnya. Hanya sebutkan perawi tertingginya. Itu saya sering komentari ketika Imam Ahmad pernah bercerita kepada murid-muridnya bahwa beliau menghafal ratusan ribu hadisnya. Begitu juga Imam Bukhari, begitu juga yang lain-lain, banyak ulama hadis. Tapi masalahnya buku hadis yang tercetak yang sampai kepada kita ini mungkin 1/10-nya. Jadi seakan-akan sebanyak itu yang hilang. Bisa jadi tidak sempat dibukukan. Yang kedua, pernah dibukukan tapi hilang. Karena ketika Cenggiskan atau Hulagu dari suku Barbar itu menyerang Baghdad, itu dibumi-bumi hanguskan perpustakaan Baitul Hikmah. Itu perpustakaan besar yang pernah ada. Buku-buku yang ada di Baghdad, termasuk di situ ada buku hadis. Sehingga Sungai Efrat yang berada di daerah Baghdad itu hitam. Karena apa? Hitamnya karena debu dari bakaran. Jadi saya pernah meneliti di perpustakaan di Al-Azhar di Mesir sana dulu.
kitab Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani itu jumlahnya kurang lebih sekitar 25 atau 30 jilid. Ya. Jadi saya mencari hadis, ada satu hadis yang ditugaskan ke saya itu. Lah itu ada jilid yang hilang, kurang lebih sekitar 5 jilid hilang. Itu loncat, bukannya dihilang di perpustakaan itu enggak, di seluruh dunia pun enggak ada yang 5 itu. Jadi loncat dari jilid yang beberapa loncat ke, saya tanya kok enggak ada. Apakah dipinjam di sini atau hilang? Enggak, ini memang kalau cari di seluruh dunia enggak ada sampai lengkap. Ini hilang dulu ketika pada zaman penyerangan Chinese kan dulu. Ya, kalau Timberland, kalau nggak salah orang barbar. Jadi ceritanya yang pernah saya baca sejarah itu ada orang yang peduli itu ngebawain buku gitu, sambil berlari sehingga ada tercecer. Bayangkan orang dulu saking cintanya supaya ilmu itu nggak hilang itu diselamatkan. Ya, nah inilah sebetulnya makanya saya pernah bilang sebetulnya ilmu itu pada hakikatnya fisudur, bukan fisutur. Kalau Al-Quran mengandalkan catatan tulisan itu bisa hilang. Kenapa? Karena catatan bisa dirubah, bisa dirubah nggak? Di internet itu ada Pak Quran palsu yang dibuat di Amerika. Waktu saya kuliah itu sempat dikasih tahu sama guru saya ini. Jadi kalau kita mengandalkan baca Quran itu melalui mushaf tanpa guru, nah itu bahayanya kita ada sisipan yang kita nggak tahu, kita baca nggak ngerti lagi. Makanya belajar Quran nggak boleh sendiri Pak. Itu setan nanti nemenin. Harus pakai guru. Dan saya yakin kita bisa ngaji itu dari guru. Guru di sholat, di langgar, ya. Jangan coba-coba baca Quran sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus pakai guru. Saya juga ini bisa ngaji pakai guru, dari guru di kampung sampai guru di Mesir, sampai dapat ijazah yang baca tahu benar. Kalau sekarang mungkin agak mudah ya, kita bisa ijazahnya melalui bacaan takdir yang ada di CD, di kaset. Imam-imam yang muktabar, imam-imam yang sudah diakui. Ya. Nah, ini cerita sedikit tentang Musnad Firdaus ini, Dailami, ya. Termasuk buku yang hilang, kemudian coba ditemukan, tapi tidak lengkap dengan sanadnya seperti yang ditulis oleh si penulis dulu, pengimpun hadis yaitu Imam Dailami. Baik. Kedudukan Musnad Firdausnya Imam Dailami tidak seperti Kutubus Sittah atau Tis'ah, karena memang disinyalir ada hadis-hadis yang dhaif. Tapi tidak sejujurnya saya lihat banyak riwayat yang ada di Dailami di tempat yang tidak ada. Kata Imam Laknawi, yang mudah-mudahan kita itu membuang hadis yang disinyalir dhaif tanpa kita harus meyakini mencoba mengecek kembali maknanya. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan akhlak agama kita, ya, itu maka kita bisa melihatnya selama dia tidak dhaifnya dhaif yang parah. Sudah saya jelaskan sebelumnya, dhaif yang tidak bisa nanti dilihat itu adalah ketika maudhu, palsu ataupun matruk. Hadis matruk itu nggak bisa Pak, sudah ditinggalkan. Hadis munkar dan 3, tapi yang lainnya mungkin bisa ditopang dan seterusnya dengan yang lain. Perawi di hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, kita sudah tahu dia merupakan khalifah yang keempat. Jadi ini unik nih, Ali bin Abi Thalib ini
putra paling kecil dari Abu Thalib. Dia Abu Thalib itu punya beberapa anak, di antaranya ada Ja'far, ada Thalib. Thalib itu jadi anaknya. Jadi dia punya anak Thalib, jadi Abu Thalib. Nama Abu Thalib itu aslinya Abu Manaf. Karena dia punya anak Thalib, disebut Abu Thalib. Nama aslinya Abu Thalib itu adalah Abu Manaf. Ya. Jadi putranya ini ada beberapa, di antaranya adalah Ali, yang kemudian kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Dan yang kita kenal dua putra Abu Thalib yang termasuk pahlawan dalam penyebaran Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib dengan kakaknya yaitu Ja'far bin Abi Thalib yang pernah diutus Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Gara-gara Ja'far inilah Raja Najasyi masuk Islam. Ya. Ja'far ini yang menjelaskan tentang Nabi Isa secara detail, yang membuat ya Raja Najasyi yang waktu itu dia belum beragama Islam tertarik kok. Islam ini ternyata ya, pandangannya sangat logis terkait dengan Isa bin Maryam. Ya. Ibu daripada Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah binti Asad bin Hashim. Kalau kita tahu sejarahnya, Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Padahal orang yang paling berjasa membela Nabi dari serangan orang-orang kafir Quraisy itu adalah Abu Thalib. Sampai menjelang ajalnya Nabi itu terus supaya nggak rela Nabi ini, pamannya yang sangat pembela ini meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sampai Nabi rayu terus, tapi ya itulah, karena sudah berpegang Muhammad, biarkan saya berpegang pada janji saya kepada kaum Quraisy. Karena ketika membela itu gitu, saya akan pertahankan agama lama, meskipun saya membela. Ya, sebetulnya dia berpegang pada agama lama itu, ya, karena dia masih dihormati, Abu Thalib itu. Dan terakhir, ketika itulah turun ayat menjelang ajaran Abu Thalib, apa Al-Quran bilang, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak akan bisa memberi hidayah. Seberapapun usaha yang kamu lakukan, kamu gak akan bisa memberi hidayah. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Itu Nabi itu. Nabi Muhammad orang yang paling tersayang, terkasih di sisi Allah, tetap nggak bisa dia memberi hidayah. Karena hidayah bukannya kewenangan Nabi Muhammad, itu kewenangan Nabi. Kamu boleh memohon. Ketika turun ayat ini, innaka lan tahdi man ahbabta, Muhammad, engkau sesungguhnya tidak akan bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi hanya Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Bersyukurlah kita saat ini masih mendapat hidayah. Tapi menangis Nabi melihat pamandanya ini belum sempat Islam. Sampai ada beberapa riwayat yang menjelaskan, ya, ini belum saya koreksi hadisnya, ya, sampai Nabi itu membasahi tubuh pamandanya dengan liurnya Nabi, dengan harapan dia diringankan di neraka. Dan ternyata sebagaimana yang pernah saya buka-buka di buku hadis, termasuk di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, sesungguhnya orang yang paling ringan siksa neraka ini paman Nabi, Ali bin Abi Thalib. Apa siksa-siksanya di neraka? Itu dikenakan sepasang sepatu dari api,
tapi meluluhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu paling ringan. Ahwanu adzaban di jahannam. Itu pamangrannya itu yang pernah saya baca tentang hadis. Ya. Jadi ketika meninggal, kemudian bagaimana dengan ibunya Ali? Ibunya Ali dalam beberapa riwayat ternyata beliau masuk Islam, bahkan ikut hijrah dalam satu riwayat. Tapi ada riwayat belum sempat hijrah sudah meninggal, tapi meninggal dalam keadaan muslimah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini luar biasa unik. Dialah anak yang pertama masuk Islam. Ya. Orang yang dipercaya menggantikan tempat Nabi, tempat tidur Nabi ketika dikepung. Ya, Ali masih remaja. Sini kamu kenapa? Kamu tidur di sini. Belum apa, pokoknya tidur. Gitu kan? Ternyata lagi dikepung padahal. Ya. Padahal orang-orang yang ngepung ini orang terbaik Quraisy. Pokoknya kalau Muhammad keluar, bacok, kira-kira begitu. Udah siap dengan senjata. Ternyata turunlah surat apa di Yasin itu ya. Imbain ini terus segala macam itu yang nggak bisa ngelihat, saya lupa ayatnya. Harus sering baca. Karena kalau lupa itu bisa. Sadda wa min khalfihim saddan, di belakang dijaga, di depan dijaga, enggak melihat. Enggak melihat. Nah, makanya itu ada semacam anjuran kalau nanti suatu saat kita lagi ada perang atau apa gitu melawan musuh, amalkan itu. Karena Nabi ketika baca ayat itu sambil menaburkan debu. Enggak melihat. Ya. Jadi itu namanya orang yang sudah yakin dengan pertolongan Allah. Ternyata apa? Ketika Nabi sudah keluar, malah ini enggak, ya, masuk pun enggak ada. Muhammad kemana? Oh, ternyata sudah ada. Ya, sudah. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat Nabi yang mendapat gelar Madinatul Ilmi. Kotanya ilmu. Jadi ilmunya ini luar biasa. Saya belum meneliti. Pernah dengar nggak kisah Kian Santang itu bertemu dengan Ali bin Abi Thalib? Pernah baca ada satu kisah putra Prabu Siliwangi, Kian Santang, yang kemudian dia berubah nama, saya lupa namanya. Ada kalau Anda ke daerah Pajajaran sana itu ada kisah. Akhirnya dia berangkat ke tanah suci Mekah, nggak ketemu itu dalam satu tapi belum ada yang mengklarifikasi. Sehingga ada yang mengatakan Islamnya Jawa itu jauh sebelum adanya Wali Songo. Nah, ini perlu pembuktian. Ya, perlu ada pembuktian. Karena kalau bicara Pajajaran itu berarti sepadan dengan Majapahit ya. Majapahit itu kan Wali Songo itu pas yang terakhir ketika Demak gitu ya, Kerajaan Demak. Ini menarik kalau bicara Ali. Dikatakan Madinatul Ilmi. Ya, ada beberapa riwayat ketika banyak sahabat yang ingin melamar Fatimah ini, putri Nabi ini. Nabi cuma mengatakan begini, siapa yang bisa hatam Quran dalam waktu yang singkat, nah dialah yang bisa meminang Fatimah. Gitu kan? Wah, bingung, singkatnya itu semana? Kita hatam Quran berapa hari? Hah? Sebulan kadang-kadang ya, bulan Ramadan penuh. Tapi Ali sebentar dia udah selesai. Rasulullah sudah selesai. Loh, kamu baca apa? Saya baca Qul huwallahu ahad 3 kan,
kok bisa? Iya, saya dengar kok bilang begitu. Bahwa Al-Ikhlas ini sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas ini bobotnya sama seperti Al-Quran. Berarti kalau saya baca 3 kali berarti 1. Itu pinternya Ali. Oke, ilmu kan? Oh iya kamu ya, karena kamu punya ilmunya itu. Iya kan? Kalau hatam secara ininya enggak lah, belum ya. Karena harus baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kan nggak salah. Itu satu riwayat pernah saya baca. Nah, Ali inilah yang kemudian menjadi perdebatan. Ketika Nabi meninggal, para sebagian sahabat mengklaim yang berhak menggantikan yang menjadi khalifah itu Ali, bukannya Abu Bakar. Muncullah akhirnya situ. Kenapa? Karena pertama dia itu menantu Nabi. Tapi kan akhirnya terbantahkan dengan banyaknya bukti-bukti bahwa Ali sendiri tidak menginginkan sebagai khalifah. Ya. Jadinya khalifah itu terakhir ketika Abu Bakar sudah selesai, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru beliau. Ya. Pakai ini aja nggak apa-apa. Baik, singkat cerita beliau punya 2 putra dari Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Ini perlu saya ceritakan sedikit ya. Jadi garis keturunannya itu masih ada dari Hasan dan Husain. Kalau garis keturunan dari Hasan itu biasanya ada gelarnya di awal tuh Syarif. Kalau laki-laki, kalau perempuan Syarifah. Biasanya kalau ada orang nama awalnya Syarifah, perempuan itu berarti dia menandakan dia Ahlul Bait. Garis keturunan dari Hasan bin Ali. Ya. Kalau garis keturunan dari dari Husain itu biasanya nama gelar awalnya Habib. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan Habibah. Itu sudah itu. Di Mesir ada namanya Naqabatul Ashraf. Ada asosiasi Ahlul Bait, jalur keturunan dari Hasan. Kebetulan guru saya itu masuk di situ. Ya. Jadi mereka tuh Ahlul Bait ada asosiasinya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ini Habib itu apa memang garis keturunan ke Husain? Karena banyak model nama Habib itu, ada Habib Shalom gitu kan. Saya nggak tahu. Ya. Jangan-jangan itu sudah nama. Padahal kalau dari sisi jalur itu keturunan. Garis keturunan dari Nabi, dari putrinya yaitu Fatimah. Nah, hadis ini innallaha yabghudul mu'abbis. Kalau kita terjemahkan mungkin di situ sesungguhnya Allah membenci. Tidak suka, membenci. Al-mu'abbis itu orang yang selalu menampakkan muka masam. Coba kita lihat ada surat ya, yang awal ayatnya abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Abasa itu bermuka masam. Sesungguhnya Allah ya tidak mencintai atau membenci orang yang biasanya memasamkan mukanya, bukan memang bawaan, bukan nih, mohon maaf. Kata-kata mu'abbis itu dibuat. Kalau bawaan saya nggak bisa komentar. Emang udah sama pakai gitu, ya nggak bisa diapa-apa gitu mah. Tapi ini mu'abbis yang dikatakan itu mu'abbis, yaitu orang yang sengaja memasamkan mukanya dengan banyak alasan. Biasanya kalau orang minta rumah itu supaya nggak jadi belum apa-apa udah ngeliat orangnya aslinya nggak jadi ngomong kan. Nah ini fi wujuhi ikhwani ya, di hadapan saudara-saudaranya. Nah ini kontradiktif dengan hadis Nabi yang lain. Ketika Nabi katakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka
biwajhin talaq, ya, itu di Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, jangan kalian mencela, menghina, ya, kebaikan sekecil apapun, walau antal akhaka biwajhin talaq, atau meskipun kalian bertemu dengan mensumringahkan muka, apa sih bahasa lainnya, ceria mukanya, enak dilihat, enak dipandang, itu kebaikan. Enggak ngomong apa-apa, kita sumringah melihat orang, itu sudah dapat pahala. Kebalikannya, yang bermuka masam ini, kalau sering-sering akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika suatu saat Jabir bin Sulaim ini, seorang sahabat Nabi, dia cerita, qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa jalis ma'a ashabi. Ketika itu Jabir bin Sulaim ini ingin ketemu Nabi, dan Nabi ternyata duduk di antara sahabat-sahabatnya, ya. Maka si Jabir bin Sulaim ini nggak tahu Nabi Muhammad itu yang mana sih, cuma dengar doang gitu. Ayyukum an-nabi, siapa data kalian yang Nabi? Kira-kira ini enggak? Ya. Ayyukum an-nabi qala fa imma yakuna aw ma ila nafsi wa imma yakuna ila al-qaum. Qala fa idza huwa muhtabin bi burda qad waqa'a hubbuha ala qadamaihi qala faqultu ya Rasulullah ajru an asya fa'allimni. Maka akhirnya kata siapa nih antara Nabi ini, saya mau belajar. Ada yang beri satu yang lagi pakai sorban kakinya, ya. Akhirnya dia temuin Nabi, fa'allimni, ajarkan aku ya Rasulullah. Luar biasa. Jadi jangan segan-segan kalau ingin bertanya ke orang yang ahli ataupun yang tahu dalam masalah agama. Seperti ini sahabat ini, dia nggak tahu mana ya, nggak segan-segan mana sih yang Nabi ini. Ada yang disyarat, oh itu tuh, ya. Langsung dia meminta, alimni, ajarkan apa yang Nabi ajarkan. Qala ittaqillaha azza wa jalla. Pertama, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Yang kedua, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Yang kedua, janganlah ya sekali-kali menghina, meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antubra min dalwika fi ina'il mustasqi, meskipun, nah ini kalau sini lain lagi, meskipun kamu cuma sekedar menuangkan air ke ember orang yang membutuhkan. Dia ada air, gitu kan? Mindahin doang. Saya katakan ada airnya, mindahin ke yang minta tadi. Padahal kita ambil dari sumur. Itu kebaikan yang luar biasa. Wa iyyaka wal makhilah, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul makhilah. Hati-hati, jauhilah oleh kalian sifat sombong, kesombongan, karena sungguhnya Allah SWT tidak mencintai, tidak suka atau membenci kesombongan. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka, seandainya ada seorang mencacimu, ya, atau membuka aibmu, gitu kan, ya, bi amrin ya'lamuhu fika, dengan sesuatu yang dia tahu tentang dirimu, fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fi, jangan kau balas dengan kembali ke membuka aibnya. Kita tahu nih, dia punya aib, dia ngaibin kita, dia buka aib kita. Dia punya aib, kita tahu dia punya aib, jangan dibalas membuka aibnya. Luar biasa. Fa yakunu laka ajruhu wa alaihi ismuhu. Kenapa? Kalau kamu enggak balas membuka aibnya, kamu dapat pahala dan dia dapat dosanya. Kamu dapat pahala ketika dia buka aib kamu, itu kamu dapat pahala, kamu enggak balas, dan dia dapat dosanya. Ya. Wa alaihi ismu wa la tastumanna ahad, maka janganlah kalian mencaci celah atau mencaci seseorang. Nah, inilah yang sebetulnya ingin Nabi sampaikan
Karena banyak sekali kalau saya lihat penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini, meskipun ada yang menyindir ini hadisnya kurang kuat, tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain menguatkan, ya. Ya. Misalkan ada juga di kitab Mirqatul Mafatih, misalkan Innallaha yabghudul fahish al-badi, ya. Sesungguhnya Allah murka orang fahish. Fahish itu yang sedang berkata jorok, kotor. Al-badi yaitu orang-orang yang berkata menyakitkan. Jadi kalau ngomong nyelakit banget gitu, ada kan? Jadi kalau hati-hati nih kalau ada orang ngomong nyelakit banget, nah ini, aduh, jangan sampai lah, ya, karena Allah akan murka pada orang-orang seperti ini. Wa innal fahsya wal badaa'a aswa syai'in fi mawasawil akhlaq, karena sebetulnya perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan yang nyelakit tadi itu adalah akhlak, tanda akhlak yang paling buruk dari seorang. Jadi dari omongan udah kelihatan akhlak orang baik itu enggak. Jujur sangat susah memang menjaga mulut ini. Mohon maaf. Kadang-kadang ada orang kita melihat mungkin ya bagus agamanya, tapi pas dia marah itu terlontar kata-kata yang sulit, memang tidak mudah. Di saat itulah kita banyak istighfar kepada Allah, banyak membaca kafaratul lisan, ya, kafaratul lisan. Jadi banyak istighfar dan minta maaf kepada orang yang kita sebut. Kadang-kadang kalau lagi marah itu tidak terkendali, itu karena apa? Kebun binatang buat ya udah nggak mikir dia ngomong. Ya saya pernah dengar ada orang pikir saya nggak mungkin nggak berkata, ternyata pernah keluar omongan kayak gitu. Ya. Nah ini bermuka masam saja dikatakan Nabi tidak dicintai, tidak disukai Allah. Maka sering-seringlah kita tersenyum ketemu orang, paling tidak dengan wajah sumringah, ya. Karena tersenyum saja sudah pahala. Kita dengan muka sumringah aja pahala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin berkomentar atau berdiskusi tentang ini silakan. Ya, silakan para jemaah sekalian. Waktu kurang lebih 10 atau 12 menit yang mau bertanya atau berkomentar silakan. Ya, silakan Pak. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan Pak tentang hadis ini, tentang muka masam ini. Apakah boleh kita menafsirkan dari hadis tersebut? Karena kita lihat di sini bahwa Allah benci gitu terhadap orang yang bermuka masam. Nah kalau kita refleksikan orang bermuka masam ini pastinya ada alasan gitu. Tidak mungkin orang bermuka masam kalau tidak ada sesuatu di belakangnya. Kalau boleh kita bilang mungkin ini refleksi daripada iri dengki tadi Pak. Mungkin sombong juga di situ, karena saya pikir bahwa iblis sendiri juga dasarnya juga dulu membenci atau bermuka masam juga kepada Adam, mungkin karena penyebab penyakit hati ini. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jadi ini sebenarnya sampai Allah benci ini pastinya ada yang mendasar gitu daripada perbuatan ini. Jadi, dalam hal ini bisa dikaitkan dengan penyakit hati gitu. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya dasarnya kenapa Allah tidak mencintai orang yang bermuka masam? Sampai Nabi sendiri ketika dalam forum itu Nabi menjelaskan tentang Islam ke pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba datang ada Ibnu Ummi Maktum, seorang buta yang minta diajarkan tentang Islam, dan Nabi seakan-akan nggak suka karena mungkin merasa momennya nggak pas. Padahal kalau menurut ukuran kita itu wajar. Ya, kita sama juga kita lagi asik-asik ada tamu gitu. Tiba-tiba anak kita minta duit kan kita juga kurang. Ya sama kira-kira begitu. Tapi bagi Allah itu nggak benar. Kalau kamu apapun masalah yang ada di hadapan kamu, jangan ditumpahkan ke orang lain, nggak akan menang masalah itu. Ya, artinya apa? Sebisa mungkin ya, ketidaksukaan kamu ataupun merasa kurang serak segala macam jangan ditampakkan ke orang lain, apalagi orang itu tidak tahu menahu.
minta maaf dulu ya, tapi jangan bermuka masa. Tadi saya sore pulang dari pasca ngajar, saya bawa motor, saya lihat jadi ada bapak-bapak itu bawa motor melintas, salah sebetulnya dia, nggak pakai helm, ya, melintas. Nah ini ada anak muda ini dalam jalur yang sama dengan saya, bagus dia, bener. Tapi ini udah nyeromot duluan mukanya bapak ini, sehingga si anak muda ini tersinggung. Ada berhenti dua-duanya saya lewat aja, gara-gara muka. Bapak ada apa kok gitu? Makanya gitu kata si anak muda ini. Padahal udah jelas salah, gitu kan? Nah ini kan dia nggak tahu kalau saya di apa namanya dimasangkan mukanya dia ke saya, apa maksudnya? Jadi ini sebetulnya untuk menghindari banyak sekali Pak bicara muka ini. Zaman sekarang ini malah ada pengobatan tetap wajah ya. Iya, pernah nyoba tetap wajah supaya ceria. Ya, dalam dunia bisnis orang yang nggak bisa memaniskan muka, itu jangan harap sukses deh dagangannya. Itu ya. Mau sesebel apapun, mohon maaf ini dalam dunia bisnis, sesebel apapun dengan pelanggan dia nggak boleh terketus. Ya, itu mohon maaf nih pelayanan ya. Nggak boleh ketus itu bisa dilaporkan. Artinya kalau bicara muka masam ini, pertama ketika orang bermuka masam maka seakan-akan kehilangan berkah dari Allah. Dan ternyata inilah yang akhirnya diadopsi oleh orang-orang non Muslim dalam bisnis mengaku. Mereka itu luar biasa. Coba saya pernah membandingkan rumah sakit Islam dengan non Islam. Jauh-jauh deh kita bicara itu rumah sakit Islam dengan non Islam. Lebih ramah mana jujur aja? Non Islam. Kebanyakan rumah mana? Baik benar-benar. Non Islam ini kebanyakan yang berarti dia mengamalkan ini. Iya kan? Jadi orang kalau udah ngeliat orang masuk seger lah, jangan nanya ngeliat aja udah males, iya kan? Udahlah, iya kan? Nah ini jadi sebetulnya alasan kita nggak boleh tahu lah kita lagi nggak enak, lagi ada masalah, tapi janganlah dimunculkan kesusahan kita itu melalui muka masam. Karena bagaimanapun muka masam, ya, meskipun kita beda ya dengan sedih itu beda dengan masam. Maaf, kalau orang sedih itu alami, natural. Orang sedih itu tahu, tapi bukan masam, beda. Kalau masam itu memang nggak enak kok melihatnya gitu. Ya, masam bener. Kalau kata dibanding sama asam lebih asam mukanya. Orang rumah di akhir bulan. Ya. Nah ini yang kami bilang itu tadi. Jadi banyak hikmahnya. Bicara tentang relasi manusia dengan yang lain. Tapi yang kami sampaikan dikaitkan dengan Allah. Kalau kalian sering bermuka masam, keberkahan hilang jangan dari pergaulan kalian. Susah mencari relasi. Begitu ya, itu yang saya tahu. Silakan ada yang lain yang mau bertanya. Ya, baik, masih ada waktu. Silakan. Ya, kita manfaatkan waktu sedikit ini. Silakan Pak. Ya. Itu ujung. Ya, boleh. Ya. Turun dulu tangan. Ya, silakan teruskan pesan komentarnya. Nggak ada. Ada Pak Darmo. Ya, terus ya. Ada Pak Darmo itu. Iya. Tuh Pak Darmo udah habis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol di belakang. Kalau dalam dunia ya semua itu Pak ya. Jadi kalau kita berhadapan langsung dengan orang yang tidak kita sukai, rasanya kita akan suka. Kalau kita mau berbuka Manis. berbuka manis, orang bilang nanti jangan ada lawan kita maksudnya munafik itu orang hatinya ada tahu aku gitu makanya kita akan. Bagaimana kalau kita menghindar Pak? Karena biasanya hati dulu lah, dia dulu lewat dulu lah. Atau kalau kita baru pulang bareng sholat dulu lah.
dia masih di situ. Karena saya juga ngalamin, meskipun sama-sama antar di ATM, dia nggak mau turun dari mobil. Saya tahu dia nggak suka sama saya. Iya. Itu coba. Bagaimana kalau kita menghindari cara seperti itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Pernah Dendam, ada dendam dari itu. kisah sebetulnya. Nanti Jadi masa pula nggak dendam. saya ungkap ya, ini bukan berarti kita mengucilkan Nabi kita. Ketika Wahsy dulu membunuh paman dan Nabi Hamzah dalam perang Uhud, ya kan? Nah, Wahsy itu disuruh Hindun itu sebagai tuannya. Kata Hindun, Wahsy, tolong bunuh oleh kamu Muhammad. Kalau nggak bisa, cari orang yang dia paling cintai. Nggak sempat dia nggak bisa membunuh Nabi, dia ketemu Hamzah. Lampiasan ke Hamzah. Hamzah ditompak dan dia buka syahid. Jenazahnya mayatnya diambil, fisiknya, dan kemudian diserahkan ke Hindu. Kita sudah tahu ceritanya di Korea. Perutnya ya, dan diambil hatinya di Jantung. ya dimakan lah kira-kira. Sebetulnya tujuannya mau dimakan, dihinakan. Sadis. Ketika Nabi melihat itu sakitnya luar biasa. Karena Hamzah itu paman tapi seumuran Nabi, enggak jauh beda. Ya, Hamzah yang pernah saya baca. Dari sisi fisik mirip Hamzah dengan Nabi. Sehingga ada yang mengatakan anaknya Abu Thalib yang sangat mirip fisiknya itu Hamzah dengan Abdullah, ayahnya Nabi. Ya, ayahnya Nabi. Jadi luar biasa ketika Nabi Muhammad itu marah, ya, sedih, bercampur. Nah, singkat cerita, dakwah Islam berhasil dan menaklukkan Makkah, dan Wahsy itu masuk Islam. Ini orang yang bunuh nih, dia kan disuruh sama Hindun kan, dan dia pengen ketemu Nabi. Ini luar biasa. Wahsy nggak berani dia menampak langsung ujung-ujung nyelonong, nggak berani, karena dia tahu diri. Dia sudah menyakiti Nabi ya dengan membunuh pamannya Hamzah. Dia bilang sama saya, tolong sih saya pengen beritahu Nabi, saya pengen ketemu saya dengan Nabi. Dikasih tahu oleh Nabi, oleh sahabat, ya ketemulah dengan Nabi. Berharap. Cuma Nabi berpesan, Wahsy, saya minta maaf, ini terakhir kamu ketemu saya. Setelah ini saya tidak mau melihat kamu lagi. Itu Nabi bilang. Karena ketika saya melihat kamu, saya teringat itu kejadian itu, dikoyak itu, jadi disembelih dibunuhnya pamannya. Tolong kamu jauh dari saya, silakan. Kamu udah ketemu dengan saya, silakan. Nah, disitulah akhirnya Wahsy bersumpah di hadapan sahabat yang lain, demi Allah dan Rasulnya, saya dulu pernah membunuh orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, dan saya akan menebusnya dengan membunuh orang yang paling dibenci Allah dan Rasulnya. Dan ternyata dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kalau Bapak menghindar, sebetulnya boleh-boleh saja. Ya, kalau bicara tadi Nabi itu, udahlah kamu nggak usah lihat saya lagi. Nanti kalau saya lihat kamu ini saya gimana? Ya, dibandingin nanti kita ketemu ada masalah, ya, kita ketemu dengan dia, akhirnya dia manyun, kita manyun, sama-sama manyun nggak enak juga. Bisa dosa. Ya kalau kita manyun nggak enak ya. Jadi manusia manyun ini nggak enak. Jadi sebetulnya kalau kita nggak bisa menahan diri, lebih baik kita menghindar, lebih baik cerita lagi bisa. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini akhlak yang Nabi ajarkan. Ya, tadi kita belajar juga bersama bilang Wahsy. Dan ini yang pertama terakhir. Tapi karena kita tetap ngomong ya. Ya, tapi supaya luka lama tidak terbuka lagi. Saya kira ini yang saya sampaikan ada manfaat yang kita dapat dari apa yang disampaikan Nabi. Sama-sama kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan min kulli daaء. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa innaka at-tawwabur rahim. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum